Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makro dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wa nifasi samaniyatu asya'a. Ada 8 hal yang haram dilakukan bagi orang haid dan nifas. As-salatu wa shaumu wa qiraatul Qur'ani wa masul musafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wa tawafu wal waqfu wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Yang pertama yaitu salat, yang kedua berpuasa, yang ketiga membaca Al-Qur'an, yang keempat menyentuh dan membawa mushaf, yang kelima masuk masjid, yang keenam tawaf, yang ketujuh wate', yang kedelapan bersenang-senang di area antara pusar dan lutut. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Kemudian ada 5 hal yang haram dilakukan bagi orang junub. As-salatu wa qiraatul Qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu wa tawafu wa lubsu fil masjidi. Yang pertama salat, yang kedua membaca Al-Qur'an, yang ketiga menyentuh dan membawa mushaf, yang keempat tawaf, yang kelima berdiam diri di dalam masjid. Muradi atau penjelasan. Maka ini menjelaskan tentang hal-hal yang haram dilakukan bagi orang haid, nifas, dan junub. Ada 8 hal yang haram dilakukan bagi orang haid dan nifas. Yang pertama yaitu salat, yang kedua berpuasa. Kedua ibadah ini sudah jelas keharamannya. Yang ketiga membaca Al-Quran. Berkaitan dengan keharaman membaca Al-Quran ini, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyampaikan dalam kitab Hasyiahnya, yaitu kitab Hasyiah Al-Bajuri 1, bahwa seorang perempuan yang haid atau nifas diperbolehkan membaca Al-Quran dengan syarat berniat untuk dzikir atau dimutlakan, yaitu tidak berniat membaca Al-Quran dan tidak berniat untuk dzikir. Yang keempat, haram menyentuh dan membawa mushaf. Bagaimana hukum menyentuh tafsir Al-Quran? Hukumnya ada 3. Yang pertama, ketika teks tafsirnya lebih sedikit daripada teks Al-Quran, hukum menyentuhnya haram. Yang kedua, ketika teks tafsirnya lebih banyak daripada teks Al-Quran, hukumnya tafsir atau diperinci. Yang pertama, ketika ditulis secara terpisah, seperti tafsir Jalalain yang ini, maka hukum menyentuhnya haram. Namun, ketika ditulis secara tidak terpisah, seperti tafsir Jalalain yang satu ini, maka hukum menyentuhnya tidak haram. Mengapa tafsir Jalalain yang ini merupakan salah satu kitab yang boleh disentuh saat sedang berhadas? Karena beberapa ulama Yaman pernah meneliti dan hasilnya huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya. Yang ketiga, ketika kadar sedikit banyak teks tafsir yang masih diragukan, hukumnya khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar, hukumnya diperbolehkan karena tidak ada kepastian data untuk mengharamkannya. Sedangkan menurut Imam Romli, hukumnya haram dengan landasan berhati-hati. Kemudian, bagi seseorang yang haid atau nifas, haram juga membawa mushaf. Hukum membawanya dikiaskan dengan hukum menyentuhnya dengan kias aulawi. Bagaimana jika mushaf tersebut dibawa beserta barang lain dalam satu wadah? Ada 3 kemungkinan hukum. Yang pertama, ketika niatnya hanya ditujukan membawa barang biasa, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, jika niatnya hanya ditujukan membawa mushaf, hukum membawanya haram. Yang ketiga, ketika niatnya ditujukan kepada kedua-duanya, yakni membawa mushaf dan membawa barang, hukum menyentuhnya khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekh Khatib Syaribini, hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Romli, hukumnya tidak haram. Kekhilafan ini dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Yang kelima, haram masuk masjid. Mengapa demikian? Karena bertujuan untuk menjaga kehormatan masjid dari orang-orang kotor. Yang keenam, haram melakukan tawaf. Yang ketujuh, wate' atau bersenggama. Keharaman ini juga berlaku bagi seorang perempuan yang darah haid atau darah nifasnya sudah tidak keluar, namun ia belum sempat mandi wajib. Yang kedelapan, haram bersenang-senang di area antara pusar dan lutut walaupun tidak dengan syahwat. Kemudian, ada 5 hal yang haram dilakukan bagi orang junub. Yang pertama, salat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Yang keempat, tawaf. Aktivitas ibadah ini sudah jelas keharamannya. Yang kelima, berdiam diri dalam masjid atau biasa disebut dengan iktikaf. Namun, ketika ada seseorang yang tertidur dalam masjid dan pada saat ia bangun, ia dalam keadaan ihtilam atau mimpi basah, dan jika semua pintu masjid tersebut terkunci, maka ia boleh maka ia boleh berdiam diri dalam masjid tersebut. Analisis nahwu. Yang pertama pada lafal yahrumu. Yahrumu di sini merupakan fi'il mudhari' dari lafal haruma yahrumu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Surah Al-Mujadat bab 5. Saya ulangi. Analisis nahwu. Yang pertama pada lafal yahrumu. Yahrumu di sini merupakan fi'il mudhari' yang berasal dari lafal haruma yahrumu mengikuti wazan 5, yaitu fa'ala yaf'ulu, dan mempunyai fangil pada lafal tamaniyatu asya'a. Tamaniyatu mudhaf, asya'a mudhaf ilaih menggunakan fathah
karena isim ghair munsharif ilat satu, yakni alif ta'nis mamdudah. Terdapat dalilnya dalam nazam Imriti, yaitu fa'alifut ta'nisi abnat wahdaha. Yang kedua pada lafal wasaumu, wawu di sini merupakan huruf ataf. Asaumu merupakan isim masdar dari lafal soma yasumu sauman, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sulasi mujarrad bab pertama bermahal rafa karena ma'tuf wa lafal asyratu. Yang ketiga pada lafal wa qira'atu, wawu huruf ataf. Qira'atu merupakan isim masdar dari lafal qara'a yaqra'u qira'atan yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sulasi mujarrad bab ketiga bermahal rafa karena ma'tuf kepada lafal asyratu. Yang keempat pada lafal hamluhu wa hamluhu, wawu di sini huruf ataf. Hamlu isim masdar dari lafal hamala yahmilu hamlan yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Sulasi mujarrad bab kedua. Saya ulangi. Yang keempat pada lafal wa hamluhu, wawu huruf ataf. Hamlu merupakan isim masdar dari lafal hamala yahmilu hamlan yang mengikuti fi'il sulasi mujarrad bab kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan bermahal rafa karena matuf kepada lafal masuk. Hamlu mudaf, pada lafal hamlu merupakan isim dhamir bani mutasil bermahal jar karena menjadi mudaf ilaih. Terdapat dalilnya dalam nazam Imriti, yaitu minal mudaf askiri tanwina au nunahu ahlukum ahluna. Dan terakhir pada lafal wal istimta'u, wa huruf ataf. Al istimta'u merupakan isim masdar dari lafal istamta'a yastamti'u istimta'an yang mengikuti wazan istaf'ala yastafi'u istif'alan. Sulasi mujarrad saya ulangi, sulasi majid di salah satu arfi yang bermahal rafa karena maktub pada lafal asyratu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.